Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah memasuki malam ke-17 di bulan suci Ramadan. Allah SWT masih memberikan kepada kita semuanya limpahan karunia, limpahan kenikmatan, hidayah dan juga taufiknya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah Allah SWT masih memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk kita sama-sama bisa menggerakkan diri kita, menggerakkan hati kita, menggerakkan seluruh anggota badan kita, bahkan menggerakkan seluruh anggota keluarga kita, untuk kita sama-sama bisa melaksanakan rangkaian ketaatan dan juga kewajiban kepada Allah SWT. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan ke junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Aisyah dan juga salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Kurang lebih sudah setengah jalan kita berada di bulan suci Ramadan. 16 hari kita melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan rangkaian ibadah-ibadah yang lainnya. Begitu juga dengan tujuan dilaksanakannya saum, diwajibkannya saum kepada kita semua, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama. Bahkan ayat di dalam surat Al-Baqarah tersebut sudah kita hafalkan, yaitu adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Akan tapi di setengah jalan ini, marilah kita sama-sama mengevaluasi diri kita, mengevaluasi ketakwaan kita, mengevaluasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah puasa yang kita jalankan, apakah seluruh rangkaian ketaatan, ibadah, amaliyah kita di bulan Ramadan ini sudah mampu meningkatkan ketakwaan dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apabila kita masih merasa biasa-biasa saja, apabila kenikmatan dalam beribadah masih biasa-biasa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ini menjadi PR bagi kita semua. Bagaimana di sisa akhir Ramadan kita bisa memaksimalkan kegiatan ibadah kita kepada Allah SWT, sehingga kita betul-betul kita bisa betul-betul menjadi hamba Allah SWT, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri dan juga melaksanakan saum imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan juga kesungguhan kepada Allah SWT, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah SWT akan menghapus seluruh dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Pahala ataupun keutamaan bagi seseorang yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan tidak main-main pahalanya dari Allah SWT, yaitu dihapuskan seluruh kesalahannya, dihapuskan seluruh dosanya yang lalu bahkan yang akan datang. Maka siapakah yang tidak menginginkan keutamaan-keutamaan ini? Tentu kita semuanya menginginkan, sehingga kita keluar dari Ramadan ini, kita lepas daripada bulan Ramadan ini, pada akhirnya mendapatkan predikat ketakwaan dan juga maghfirah dari Allah SWT. Karena tidak sedikit ataupun bahkan banyak di antara orang-orang yang saum, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi al-ju'i wal 'atash, bahwasanya banyak di antara orang-orang yang saum yang mana mereka tidak mendapatkan dari saum tersebut kecuali hanya lapar dan juga dahaga saja. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa meninggalkan kesalahan, tidak bisa meninggalkan keburukan dan dosa yang senantiasa dilakukan. Dan ketika di bulan puasa, dirinya pun tetap melaksanakan keburukan-keburukan dan dosa tersebut. Sehingga
mereka jauh dari maghfirah Allah SWT dan jauh juga dari rahmatnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita sangat berbahagia dengan adanya bulan Ramadan ini, karena ada dua amalan, ada dua pahala yang nanti akan mendatangi kita di hari kiamat, yang mana dua amalan tersebut akan meminta kepada Allah SWT untuk memberikan syafaat, untuk memberikan pertolongan kepada orang yang mengamalkannya. Bagaimana yang disabdakan dalam hadisnya yang mulia Rasulullah SAW, as-siyam wal Quran yashfa'ani li'abdi yaumal qiyamah, bahwasanya saum dan juga Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seseorang nanti di hari kiamat. Yaqulu as-siyam ay rabb mana'tuhu at-ta'ami wasyahwatu bin-nahar fasyafi'ni fi. Saum akan berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, aku telah menahan dirinya dari rasa lapar dan juga syahwatnya di siang hari, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an mana'tuhu naum bil lail fasyafi'ni fi. Al-Qur'an pun berkata, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, aku telah menahan dirinya dari rasa kantuk di malam hari, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat. Maka Allah SWT pun mengizinkan kepada dua pahala, dua amalan ini untuk memberikan syafaat kepada orang yang mengerjakannya. Maka di bulan Ramadan, yaitu adalah Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, tentu kita menginginkan bagaimana diri kita, bagaimana hati kita, bahkan bagaimana anggota keluarga kita untuk bisa lebih dekat lagi dengan Al-Quran, sebagaimana para ulama terdahulu. Contohnya adalah Imam Syafi'i. Beliau di bulan Ramadan mampu menghatamkan Al-Quran kurang lebih sebanyak 60 kali khataman. Artinya di siang hari beliau menghatamkan Al-Quran 1 kali khataman, dan juga di malam harinya beliau mampu menghatamkan 1 kali khataman. Di luar Ramadan beliau mampu menghatamkan Al-Quran kurang lebih sekitar 30 kali. Artinya dalam 1 hari semalam beliau mampu menghatamkan Al-Quran. Maka diri kita yang saat ini telah mengetahui dengan sadar, telah mengetahui tentang bagaimana Allah SWT melipat gandakan amal kebaikan di bulan Ramadan, memberikan banyak keutamaan di bulan Ramadan. Apakah kita akan melewatinya hanya dengan sia-sia belaka? Apakah kita akan melewati Ramadan ini hanya dengan amalan-amalan yang biasa saja? Padahal surganya Allah SWT dengan kenikmatannya akan dicapai dengan amalan-amalan unggulan yang kita lakukan di dunia ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tentu Rasulullah SAW banyak sekali menyampaikan, mensabdakan hadis-hadis tentang keutamaan Al-Quran. Sebagaimana salah satu hadis yang beliau sabdakan adalah, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa membaca 1 huruf dalam Al-Quran, falahu hasanah, maka dia akan diberikan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan 1 kebaikan tersebut akan dikalikan menjadi 10 kebaikan. Rasulullah SAW melanjutkan hadis tersebut, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan juga mim 1 huruf. Maka apabila ada seorang hamba Allah SWT yang membaca hanya alif lam mim saja dalam Al-Quran, tentu dia sudah bisa dipastikan mendapatkan 30 kebaikan. Maka bisa dibayangkan orang yang membaca 1 halaman, membaca setengah juz, membaca 1 juz setiap hari ataupun setiap malamnya, sudah bisa dipastikan dirinya begitu banyak mendapatkan kebaikan dari Allah SWT. Maka marilah kita melihat diri kita di tengah Ramadan ini ataupun setengah perjalanan kita berada di bulan Ramadan ini, sudah sejauh mana kedekatan kita dengan Allah SWT, khususnya dengan Al-Quran. Apabila di Ramadan saja diri kita tidak mampu menghatamkan Al-Quran, tidak mampu memperbanyak tadarus dengan Al-Quran, maka di bulan yang mana lagi kita akan memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hada wastaghfirullah li wa lidaya wa lakum wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.